Mereka bisa jadi itu ternyata campur tangan yang sangat besar dari yang namanya Joko Widodo. Joko Widodo Presiden Republik Indonesia ini sionya itu kerbau. Kerbau itu temenannya sama ayam. Jadi kelinci dua ini di backup abis sama si kerbau. Nah kerbau ini nge-backupnya pasti oke. Kenapa? Karena memang dia ada hubungan khusus secara metafisik dengan si ayam. Sehingga yang dua ini keangkat nih, automatically keangkat si Prabowo dan Gibran. Nah kalau bicara nantinya pada saat kedua orang ini sudah dilantik, berarti yang namanya kerbau kan turun nih, turun dari gelanggang, digantikan oleh kelinci yang tua dan kelinci yang muda. Nah begitu dia berdua ini udah tidak ada backup dari si kebo, baru mulai agak goyang-goyang nih. Kata-katanya kan sepertinya yang namanya Pak Jokowi ini akan terus membackup, tetapi itu secara metafisik tidak berlaku karena auranya udah berpindah ke Pak Prabowo, bukan Pak Jokowi lagi. Jadi si ayam itu bukan ngelihat lagi ke kebo, tapi ngelihatnya ke kelinci. Halo. Pak Tommy, Agus, ketemu lagi. Ketemu lagi nih. Saya sebelum balik ke Ambarawa, Pak, ya, ingin mampir sekali lagi, diajak bikin video lagi. Aduh, jadi ya nggak apa-apa kan. Saya takutnya terkenal, Pak. Ya. It's okay dong kalau terkenal. Malah bagus terkenal. Oke lah. Oke, gimana Gus? Kali ini saya punya pertanyaan baru lagi, Pak. Apa yang tuh? Saya sudah renungkan ketika saya pulang dari tempat Pak Tommy, ya kan. Terus kebetulan mampir lagi. Oke. Ya kan, abis ini saya juga mau konsultasi juga sama Pak Tommy. Oke. Tapi kali ini saya punya pertanyaan yang sangat menggelitik, Pak. Ya, apa gitu? Yakni kemarin kita bahas mengenai jalan terjalnya Prabowo Gibran yang 20% yang kita udah bahas panjang lebar waktu itu. Sekarang gimana nih Pak Tommy nih? Seandainya negara ini yang menurut Pak Tommy adalah negara ayam, sio ayam, dipimpin oleh dua orang yang sama-sama kelinci. Ya. Itu Pak Tommy. Jadi kalau kita bicara kemarin kita udah bicarain tuh ya. Nah, kita bicarain sekarang masalah bagaimana mereka bisa jadi. Mereka bisa jadi itu ternyata campur tangan yang sangat besar dari yang namanya Joko Widodo. Nah, Joko Widodo Presiden Republik Indonesia ini sionya itu kerbau. Kerbau itu temenannya sama ayam. Jadi kelinci dua ini di backup abis sama si kerbau. Nah kerbau ini nge-backupnya pasti oke. Kenapa? Karena memang dia ada hubungan khusus secara metafisik dengan si ayam. Sehingga yang dua ini keangkat nih, automatically keangkat si Prabowo dan Gibran. Itu aja. Nah kalau bicara nantinya pada saat kedua orang ini sudah dilantik di bulan Oktober ya kalau nggak salah. Oke, dilantik. Berarti yang namanya kerbau kan turun nih. Turun dari gelanggang. Digantikan oleh kelinci yang tua dan kelinci yang muda. Nah, begitu dia berdua ini udah tidak ada backup dari si kerbau, baru mulai agak goyang-goyang nih. Gitu, goyang-goyang. Nah, tapi kan kata-katanya kan sepertinya yang namanya Pak Jokowi ini akan terus membackup. Tetapi itu secara metafisik tidak berlaku. Tidak berlaku. Kenapa tidak berlaku? Karena auranya udah berpindah ke Pak Prabowo, bukan Pak Jokowi lagi. Jadi si ayam itu bukan ngelihat lagi ke kebo, tapi ngelihatnya ke kelinci. Seperti itu. Begitu dia lihat kelinci, dia langsung, waduh, musuh gua nih, kan gitu kira-kira. Waduh, berarti kira-kira apa sih yang akan kita alami nih Pak? Ketika kita punya sebagai negara ayam, kita warga Indonesia ini dipimpin oleh orang bersio kelinci, apalagi dua-duanya kelinci. Kira-kira apa yang bisa terjadi dengan Indonesia nih Pak Tommy? Ya, kalau kita bicara sifat kelinci ini kan sifatnya yang paling yang paling mendasar itu adalah emosional, emosi, menggunakan semua dengan perasaan. Jadi emosi kan, mudah emosi, tapi mudah juga kasihan sama orang misalnya. Ya macam-macam, tapi serba emosi. Sehingga menjalankannya itu
tidak dengan strategi pikiran secara logik, tetapi strategi pikiran, strategi dan emosinya. Panggilan emosinya akan membuat strategi itu tersebut. Nah, hal-hal seperti ini kalau bagus nggak apa-apa, nggak masalah ya. Tapi biar bagaimana kalau nggak logik agak repot ya. Contohnya itu program makan setiap hari itu loh. Makan gratis, Pak? Iya, makan gratis setiap hari. Kasih susu setiap hari. Ntar import susu dong. Iya, betul. Iya dong. Kita kan nggak seperti India yang surplus susu. Iya, makanya India bisa kasih susu gratis. Kalau kita import masih susu. Betul. Belum ada di sini yang bisa menghasilkan susu untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri kan gitu. Betul. Akhirnya naik lagi impor. Nah, begitulah. Nanti banyak tuh hal-hal seperti itu yang akan terjadi. Jadi memang program makan gratis ini juga salah satunya beban APBN juga, Pak Tommy ya. Jelas. Loh, orang kasih makan ke orang lain itu berarti dengan apa? Dengan emosi kan? Emosi kasihan. Beda sama misalnya ada satu lagi tuh calon Ganjar 03. Dia bilang pakai apa? Internet gratis. Nah, itu bukan kasihan kan? Dia kasih internet, bukan kasih isi perut, tapi untuk otak orang jadi pinter. Ceritanya begitu kan? Betul. Tapi orang Indonesia nggak penting itu. Yang penting gue sekarang lapar nih, gue minta makan kan gitu. Dan penerapannya 2029, Pak Tommy. Nah, itu saya nggak tahu. Kalau itu bukan urusan saya tuh. Itu bukan urusan saya. Itu ya kasihan juga, kecelek dong nanti yang milih. Waduh. Tapi ya udahlah, itu urusan mereka ya. Tapi intinya cuma satu, bahwa semua dengan cara-cara emosi gitu loh. Emosionalnya aja yang dia main gitu. Cara-cara emosional. Ya. Karena itu adalah sifatnya daripada sio kelinci, kurang lebih gitu ya. Terlepas sio kelinci itu baik, lemah lembut orangnya sebetulnya. Jadi Prabowo tuh sebetulnya lemah lembut. Iya. Baik hati lah, sebetulnya orang baik hati. Iya. Sama sama Gibran, baik hati. Iya. Jadi, tapi ya bukan mimpin negara kan bukan dengan baik hati. Gitu. Betul Pak, apalagi geopolitik sekarang lagi ini apa ya, ketegangan di Laut Cina Selatan. Iya. Itu kan membutuhkan strategic thinking, bukan emotional thinking. Betul. Itu yang paling penting tuh Laut Cina Selatan kita Pak. Dan gaya diplomasinya nggak bisa emosional. Iya ya dong. Berarti ntar yang stres main Q-nya dong Pak, nyari dana. Itu urusan dia lah, bukan urusan. Impor naik, neraca perdagangan kita defisit lagi, yang stres main Q-nya dong Pak ya. Nah, saya nggak tahu lah kalau itu. Kalau sampai begitu ya kacau juga ya. Main Q-nya mungkin ganti-ganti terus kali nanti, nggak tahu juga. Yang satu lagi Pak, yang menurut saya cukup menarik nih dari pembahasan Pak Tommy, ketika kita punya pemimpin dua-duanya kelinci yang di backup oleh kebo. Jadi selama ini negara kita mungkin sampai Oktober ketika pelantikan 02 kita masih lihat, negara kita masih lihat kebonya Pak ya. Masih lihat kebonya, kan kebonya masih presiden. Dan ketika kebonya lengser, dia langsung lihat ke kelinci. Kelinci dong. Di saat itulah mulai. Ya jadi gini ceritanya secara gampangnya, negara itu gendernya female, perempuan. Ya. Nah, pemimpinnya itu, presidennya itu gendernya male. Even dia misalnya jenis kelaminnya perempuan, tapi tetap male. Karena presiden sebagai institusi ya Pak. Ya, jadi presiden kawin dengan negara. Jadi female ketemu male, gitu. Ya kan? Nah, sekarang ini female-nya ayam, male-nya kebo. Cocok, keren gitu kan, jalannya smooth. Lihat aja Jokowi 2014 sampai 2019 sekarang juga smooth, kecuali yang kemarin nih jadi ribut-ribut nih kan. Nah, setelah nanti bulan Oktober Prabowo dan Gibran dilantik, si istrinya ini mau dikawinin nama kelinci, waduh, panik dia. Kira-kira gitu gampangnya. Apakah kepanikan dari si sio ayam ini akan kita rasakan Pak sebagai masyarakat iya umum? Dong. Auranya kan aura kita. Nanti ada terasa itu, otomatis terasa. Ya aneh-aneh aja terasanya. Misalnya ya
harga naik atau ada apalah, pokoknya sesuatu yang membuat kita tidak nyaman di kehidupan kita, tidak nyaman gitu loh. Meskipun ya jalan terus hidup, nggak bisa stop kan gitu. Ya, berarti tetap ada jalan terjal karena kan Iya. Pak Prabowo sebagai CEO Kelinci mau naik. Tapi secara negara mungkin kita masih smooth. Tetapi once Pak Jokowi lengser digantikan Pak Prabowo, itu mulai akan terasa tuh Pak. Ya. Karena ada kejadian-kejadian. Yang paling bahaya adalah apa? Mereka bukan ribut sama lawan mereka yang sekarang, tapi mereka di dalam akan ribut sendiri. Bisa dijelasin nggak tuh Pak? Maksudnya ribut sendiri? Ya kelinci ketemu kelinci, dua-duanya main perasaan. Oh, jadi antara Gibran dan Pak Prabowo ini justru? Iya, sekarang ini cuman bicaranya adalah yang muda hormat ke yang tua, kan begitu? Betul. Tetapi begitu nanti sudah bebas lepas, yang satu nih, yang kecil, belum tentu mau ngalah sama yang gede. Yang gede, kurang ajar loh, berani sama orang tua. Gitu kira-kira. Dan mereka dua-duanya dengan emosi yang dia bawa. Bukan dengan kepala dingin, tapi emosi. Kita bisa lihatlah gaya-gaya mereka berdua bisa kelihatan kan. Dari beberapa potongan-potongan misalnya kayak debat segala itu mereka emosional. Sangat emosional. Kita pikir kan siapa Gibran ini orangnya anteng-anteng tuh kalau kelihatan, bahkan kadang-kadang sorry ya, bukannya kayak agak-agak sengak gitu ya kadang-kadang kan. Ya kan? Tapi begitu masuk di debat kan dia begini-begini tuh. Itu kan emosinya dia nggak bisa jaga. Automatically itu. Jadi itu karakter asli yang keluar. Jadi bukan dia nggak buat-buat, itu emang keluar. Emosi dia. Terus disuruh oleh siapa namanya? Yang pegang yang pembawa acara tuh moderator. Di debat, moderator. Dia kan jalan-jalan keluar panggung. Iya. Karena emosi. Dia mau kasih lihat nih, gua nih begini, dia mau di depan, padahal sama aja mau di belakang, di depan kan orang semua lihat. Semua lihat. Iya dong. Ya kan di pan out. Iya, kayak si Muhaimin sama Pak Mahfud kan di belakang aja, tapi semua orang juga bisa lihat, dan apalagi orang Indonesia kan kameranya ke sana ya. Betul. Nggak perlu ke depan. Tapi karena dia karakternya begitu, kelincinya keluar. Dia mau, wah gua nggak boleh di belakang nih, gua harus di depan gitu loh. Emosinya yang bermain seperti itu. Jadi bisa saya simpulkan ketika nanti Pak Jokowi sudah tidak memimpin lagi dan sudah lengser daripada kursi presiden, ya. Dan dua orang ini yang akan memimpin kita, berarti itu mulai emosi itu mulai akan kelihatan dari dua pemimpin kita ini. Iya. Nggak kelihatan sekali, kelihatannya ini nih gini aja, kita masuk logika aja. Usia mereka itu jomplang jauh. Jomplang jauh. Iya kan? Jomplang jauh usianya. Bisa bayangin nggak kalau misalnya yang namanya Gibran nih ngomong ke Pak Prabowo sesuatu gitu, sama Pak Prabowo bilang, lu diem aja, anak kecil tahu apa. Nah, masuk baper tuh Pak. Masuk baper. Apalagi masuk lagi baper. Toto dia meledak bisa nih anak. Gitu loh. Dan kita nggak bisa menafikan bahwa anak ini backingannya Pak Jokowi. Pasti dong Pak. Tapi Pak Jokowi udah nggak ada apa-apanya, udah turun. Kekuasaan udah hilang dong. Betul juga ya Pak Tommy. Iya. Waduh. Berarti ini keributannya ini enak bisa aja. Dari dalam Pak. Dalam. Jadi yang di luar ketawa-ketawa nanti tuh, ketawa ketiwi lawan yang sekarang. Kenapa? Karena ya mereka ribut sendiri di dalam. Nah kalau kita rakyat kan nggak bisa ketawa ketiwi. Kita yang kena dampak nantinya kalau itu terjadi. Kita yang repot ya Pak? Iya, moga-moga sih nggak terjadi, tapi itu udah apa ya, pakemnya ya kayak begitulah, 80-20 lagi ya, 80 bisa kejadian, 20-nya enggak gitu loh, tapi itu yang bahaya, makanya mereka nggak cocok. Terus begitu nanti di tahun ayam nih, dua-duanya ciong. Waduh. Jadi dua-duanya ke laut. Nggak ada yang bisa bantu, nggak bisa saling topang. Karena dua-duanya jadi punya masalah besar pada saat tahun siongnya mereka. Kayak misalnya, Agus kan siongnya kambing nih.
Nah, tahun kebo capek. Capek Pak, saya dipecat waktu tahun Iya, kebo Pak. makanya. Iya. Nah, kan capek. Nah, begitu capek, bayangin kalau mereka berdua, dua-duanya kacau nih. Dua-duanya kacau, gimana negara ini? Iya, saya sharing sedikit Pak Tommy. Ketika Ciong tahun kebo itu Pak, saya beli HP 10 juta rusak dalam waktu sebulan. Nggak bisa dibenerin lagi. Habis itu saya bikin keputusan lagi pindah ke suatu tempat baru, dipecat. Waduh. Jadi memang saya waktu itu membuat dua keputusan besar yang dua-duanya saya sesalin. Beli HP yang mahal, menurut saya udah mahal Pak Tommy HP segitu ya. Dan pindah ke tempat baru dan akhirnya saya dipecat. Waduh. Jadi saya nggak bisa bayangin, makanya saya tadi pas kesini tuh udah mikir nih gimana ya, karena saya mengalami pribadi. Iya. Ya, jadi ini pengalaman pribadi personal yang mungkin orang nggak ngalamin. Saya juga punya temen, kebetulan sionya macan. Ciong ketika tahun monyet operasi Pak, hampir meninggal lagi, untung nggak meninggal. Iya. Ya itu yang saya bilang, waduh, ini kita seperti apa gitu loh, terutama dengan situasi geopolitik memanas Pak. Kayak tahun kelinci kemarin, 2023, banyak banget klien saya yang orang-orang ayam datang semua, tepar semua tuh, capek semua. Iya, termasuk ada kita punya host namanya Martin. Nah itu, kelepek-kelepek. Ya, ayam dia, 2023. Tahun kelinci dia capek deh ya Pak? Wah capek banget. Dia yang cerita, saya capek banget, akhirnya dicopot dia. Waduh. Gitu loh. Sama, saya juga waktu Ciong dipecat sama tuh Pak. Jadi mau ngomong apa? Nah sekarang bayangin ada dua kelinci memasuki tahun ayam. Waduh, terus gimana mereka berdua nanti? Nah itulah gambaran dari kedepannya segi seperti metafisik kayak gitu seperti ya Pak itu ya? metafisik ya, Sekali bukan lagi kita nggak ngeramal ya Pak? Nggak ngeramal, tapi itu peluang. Iya betul. Peluang, teori kemungkinannya seperti itu, 80-20.